Oke guys, kembali lagi di videoku Yuniardani. Leak Bali juga kita sering jumpai di pemakaman dan biasanya mereka memakan mayat di sana. Ya, keranjang salaknya itu selagi tua itu berkata, "Dasar anak-anak nakal, lihat saja nanti apa yang bakal terjadi kepada kalian semua. Lihat saja." Teman yang ada di bus 2 itu, busnya itu hampir saja memasuki jurang. Wajah yang memerah dan mengeluarkan taring. Di video kali ini, aku mau membahas mengenai cerita horor yang terjadi pada seseorang yang menemui hantu leak. Jadi hantu leak ini merupakan tradisi dari Bali dan bisa dijumpai di Bali, guys. Hampir semua rakyat Bali pasti tahu tentang hantu leak ini. Bagaimana rupanya nanti kita akan lanjutkan di cerita atau pembahasan selanjutnya. Kalian jangan lupa klik subscribe-nya dulu dan klik notification-nya dan bantu channel ini agar berkembang. Oke, kita next lanjut ke ceritanya. Kejadian ini terjadi beberapa tahun silam. Dan waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Tepatnya masih kelas 2. Jadi, guru memberitahukan kepada siswanya bahwa akan diadakan perpisahan sekolah. Singkat cerita, waktu yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Dan pada pukul 3, semuanya berkumpul dan menaiki bus dan duduk sesuai urutan absensi. Pukul 5:30, bus dari sekolah kita berangkat. Dan di dalam bus kita dibagikan nasi kotak dan snack untuk makan malam. Di tengah perjalanan, guru pembimbing kita bernyanyi dan sambil bercerita untuk menghibur murid-muridnya. Guru tersebut menceritakan tentang hantu leak supaya muridnya lebih berhati-hati tentang atau dalam bertutur kata. Ibu guru menceritakan dan berkata, "Anak-anakku sekalian, Indonesia tidak hanya kental dengan budaya saja, tapi ada juga berbau mistis tergantung adat istiadat setempat. Dan leak adalah legenda yang sangat populer di Pulau Bali. Jadi leak ini terinspirasi dari ilmu hitam sihir. Konon katanya, leak ini adalah seseorang manusia yang sedang mempraktekkan ilmu hitam dan berperilaku seperti kanibal." Lanjut ibu guru, dalam bercerita mengenai asal-usul leak ini, yang guru pembimbingnya itu bernama Ninyoman Novita. Kebetulan yaitu lahir di Pulau Dewata. Jadi, guru pembimbing ini juga menegaskan kepada murid-muridnya bahwa harus lebih hati-hati dalam bertutur kata, terutama dengan orang yang lebih tua. Dan dihimbau juga agar muridnya tidak celamitan selama berada di Pulau Dewata. Lalu dia menceritakan lagi mengenai asal-usul leak. Kata ibu guru, "Anak-anak, Ibu menceritakan ini kepada kalian agar kalian tahu mengenai asal-usul kebudayaan dari Bali, yaitu hantu leak sendiri. Jadi terkenal juga dengan sebutan Memedi Bali. Konon katanya, hantu leak ini juga bisa terbang dan mencari wanita hamil untuk menghisap darah bayinya. Dan ini itu merupakan sesuatu tambahan mengenai atau menguatkan ilmu sihirnya. Ada 3 legendaris leak di Bali, yaitu 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi, konon katanya leak Bali juga kita sering jumpai di pemakaman dan biasanya mereka memakan mayat di sana untuk mengubah dirinya menjadi seekor binatang seperti kera, babi, dan bola api yang terbang ataupun
pun raksasa gundul. Dikatakan bahwa Memedi Bali memiliki lidah yang panjang dan taring yang besar. Dan Memedi Bali sendiri hanya bisa dijumpai di Pulau Bali. Memedi ini hanya berkeliaran di malam hari guna mencari mangsa baik yang hidup ataupun yang mati untuk dijadikan ramuannya. Dan konon katanya Memedi sendiri juga suka menculik dan memakan anak kecil, baik anak kecil yang masih dalam kandungan atau bayi yang baru dilahirkan. Dan para dukun leak atau para dukun pemburu leak ini juga mengatakan bahwa leak suka berkeliaran di malam hari, dan ketika siang hari ia hanyalah sebagai manusia biasa. Ada juga yang mengatakan bahwa leak ini adalah sebuah kepala yang terbang dengan organ-organ yang menggantung di bawahnya, organ tubuh. Jadi ketika para pemburu leak ingin membunuh leak, maka dia harus menusuk kepalanya dari bawah ke atas. Dan ketika pada saat kepalanya ini meninggalkan tubuhnya dan tidak bisa bersatu kembali, maka lama-kelamaan leak akan mati dengan sendirinya. Mendengarkan cerita tersebut, murid-murid mendadak diam dan membisu seperti ketakutan dan diiringi dengan rasa penasaran. Dan ketika itu azan juga sudah mulai berkumandang dan mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Pulau Dewata. Dan ketika sampai, murid-murid langsung melakukan aktivitasnya, yaitu mandi dan sarapan. Dan selesai itu mereka langsung berkumpul di aula dan mendengarkan arahan dari bapak atau ibu gurunya. Dan tujuan wisata pertama saya adalah Kintamani. Kemudian lanjut ke Sange, saya dan teman-teman saya melihat beberapa monyet yang di sana yang berkeliaran bebas. Dan kemudian lanjut ke Bedugul. Di Bedugul tatapan saya langsung terpojok kepada seseorang ibu tua bongkok yang menjual salak Bali. Kemudian saya melihat bagaimana teman-teman saya memperlakukan ibu tua tersebut. Ibu penjual salak itu berkata, "Nak, silakan coba salak ini. Tidak jadi beli, tidak apa-apa." Dan kemudian teman-temannya yang berada di bus 2, kebetulan ada busnya ada 3. Jadi saya termasuk bus 1. Dan bus 2 itu emang agak sedikit selengekan. Jadi mereka memakan salak ibu-ibu tersebut tanpa membayarnya satupun. Hingga keranjang salaknya itu lagi sedikit. Kemudian ibu tua itu berkata, "Dasar anak-anak nakal, lihat saja nanti apa yang bakal terjadi kepada kalian semua. Lihat saja." Sedikit pun omongan ibu tua itu tidak digubris oleh teman-teman yang di bus 2. Jadi mereka hanya mentertawakan ibu tersebut. Kemudian setelah beristirahat, bapak dan ibu guru pembimbing menganjurkan anak-anak untuk kembali ke dalam bus dan menuju penginapan karena hari sudah mulai gelap. Di dalam perjalanan menuju penginapan, tiba-tiba supir bus tersebut menghentikan laju bus dan berkata, sesuatu telah terjadi pada bus 2 dan bus 3. Anak-anak diharapkan diam dan jangan turun. Kemudian supir dan keneknya juga turun dan mengecek dan disusul oleh ibu guru pembimbing yaitu Ibu Novita. Ketika itu, semua pun diam membisu dan ketakutan. Dan saya sebagai ketua rombongan yang mendampingi Ibu Nyoma Novita menyuruh mereka untuk diam dan saya akan mencari tahu
kenapa bus kita berhenti di sini. Kemudian saya mengendap-endap ke bawah. Saya melihat sisi kanan dan kiri, jurang semua dan sepi karena masih dalam kawasan wisata. Dan jalanan juga berkelok-kelok seperti ular. Kembali saya melihat sisi kanan dan sisi kiri sambil berkata, "Duh, serem banget. Mana jalanan sepi pula nih." Gerutku dalam hati. Kemudian saya berjalan menuju jalan turunan dan sekitar 20 menitan. Saya mendengar ada suara teman-teman saya yang meminta tolong dan berjerit-jerit dari bawah jurang. Dan kemudian saya mendekati arah suara tersebut. Dari jauh saya melihat kalau teman-teman yang ada di bus 2 itu, busnya itu hampir saja memasuki jurang. Jadi kepala bagian depan bus sudah masuk ke jurangnya dan belakangnya itu masih tetap di jalan raya. Dan kemudian Bapak dan Ibu guru pembimbing menghimbau agar murid-murid menetap di tempat duduk mereka supaya busnya seimbang sambil menunggu tim penyelamat dan kepolisian setempat datang. Rombongan bus 3 juga sempat tidak bisa naik ke atas karena bannya itu diganjal sama balok batu yang ada di jalanan. Jadi semua penumpangnya juga pada turun. Dan kemudian saya pun mendekati Ibu Guru Ninyo Manovita. Jadi ketika semua penumpang bus 2 berdatangan dan mereka selamat, semuanya pada nangis dan berpelukan. Singkat cerita, ketika semuanya berhasil diselamatkan, kami pun kembali melanjutkan perjalanan dan beristirahat di penginapan. Pagi-pagi Bapak dan Ibu guru mengumpulkan muridnya di aula dan menginstruksikan bahwa kita akan kembali ke Surabaya. Tapi murid-murid itu tidak setuju karena kita sudah membayar mahal untuk berwisata ke Pulau Dewata. Dan Bapak dan Ibu guru kembali mengiyakannya saja dan kembali menginstruksikan bahwa kita semua harus taat peraturan supaya tidak terjadi hal-hal yang semacam seperti kemarin. Setelah mengecek kelayakan bus, kami pun melanjutkan perjalanan menuju wisata Pantai Kute, Tanah Lot, dan Sanur. Kemudian lagi-lagi ada saja kejadian yang menimpa salah satu rekan kami yang bernama Diana, dan waktu itu bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dan warga setempat melakukan acara atau ritual di pura. Dan kemudian kami melihat dari kejauhan kalau teman kami yang bernama Diana meminum air suci yang ada di pura tersebut. Kemudian suara Diana ini sempat hilang dan orangnya juga menghilang secara tiba-tiba. Kemudian semuanya panik dan Bapak guru meminta sesepuh di sana untuk menolong teman kami bernama Diana dan dibacakanlah doa. Kemudian lanjut cerita, akhirnya Diana pun ditemukan di dekat pura dengan keadaan pingsan. Kemudian acara perpisahan kami gelar di Pantai Kute sangat meriah, bercampur sedih karena musibah-musibah yang telah kita alami, yang mungkin itu kejadian pengalaman yang paling tidak bisa terlupakan. Dan kami berharap semoga kejadian itu tidak terulang kembali. Sebelum jam 8 malam, saya dan teman-teman harus kembali ke penginapan setelah menjelajahi wisata-wisata yang ada di Bali. Jadi, setelah di penginapan saya merasa sakit perut dan kemudian saya langsung mencari toilet. Dan ternyata toilet yang ada di dalam itu full atau penuh karena ada antrian. Jadi kemudian saya pun langsung mencari toilet umum. Di sana juga ada antrian. Dan saya melihat di sekitaran toilet ternyata
saya melihat ada ibu tua-tua bongkok yang menjual salak di sana yang ada di Brugol. Jadi saya merasa atau berpikir, ngapain ibu tua itu di sini? Dan saya penasaran. Kemudian saya mengikuti jejaknya kemana ibu itu melangkah. Dan kemudian ibu tua itu memandang saya dengan wajah yang memerah dan mengeluarkan taring. Kemudian saya kaget dan terkejut. Ibu tua itu ternyata menghilang secara tiba-tiba dan ada yang menopak punggungku. Ternyata yang menopak itu adalah Ibu Guru Novita. Dan Ibu Guru Novita menjelaskan kepada saya tentang kejadian yang telah saya alami selama berada di Pulau Bali ini. Ibu Nyoman menjelaskan kepada saya, memang benar di sekitar sini ada dukun ternama yang terkenal dan dia juga menjual salak. Jadi ketika masih muda, Ibu Made ini melakukan perburuan leak bersama suaminya. Dan akibat perburuan tersebut, suaminya meninggal dunia. Itulah yang diceritakan oleh Ibu Nyoman. Tapi Ibu Nyoman sendiri tidak tahu kebenarannya karena dia mendapatkan cerita itu dari kakeknya. Dan murid-murid tersebut kembali ke Surabaya, kota kelahirannya. Jadi itulah cerita sedikit mengenai tentang leak seperti itu, tentang perburuan leak. Jadi itu adalah kebudayaan Bali. Berikan tanggapan kalian. Siapa tahu kalian pernah menemui sebuah hantu leak yang mungkin kalian berada di Bali, ataupun kalian berkunjung di Bali mempunyai pengalaman mengenai hantu leak. Jadi silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jadi sekian dari ceritanya dan salam dari aku, salam dari Yuniardani. Bye.